Baik, kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pada materi akuntansi dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumaya dengan NIM 17156254148. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan sejarah dan pengertian akuntansi, mengidentifikasikan tujuan dan peran akuntansi, dan menentukan pihak-pihak mana yang membutuhkan laporan akuntansi. Nah, capaian pembelajarannya nanti siswa mampu memahami konsep dasar, sejarah dan peran akuntansi sebagai bahasa bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan kenalan nih sama akuntansi. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah dengar gak sih dengan kata akuntansi? Jadi, jauh sebelum ada laptop atau dunia digital kayak sekarang ini, orang zaman dulu tuh nyatetnya eh, nyatet nyatet apapun itu di batu, di daun, atau di kulit batang pohon. Nah, di tahun 1494 muncul Luca Pacioli atau Bapak Akuntansi Dunia yang bikin sistem catatan jadi rapih dan modern lewat bukunya. Berasal dari kata to account atau tanggung jawab. Jadi akuntansi adalah seni mencatat, mengkelompokkan, meringkas transaksi biar jadi laporan keuangan yang sangat keren. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih akuntansi bisa penting banget di dunia sekarang? Nah, akuntansi itu ibarat peta bisnis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena biar nggak nyasar, biar eh, membantu perusahaan atau orang-orang biar nggak nyasar gitu. Misalkan kayak seorang bos mengambil keputusan kan harus dari data ya. Nah, data itu dari laporan akuntansi. Terus juga bisa ngecek kesehatan. Kesehatan apa sih maksudnya? Biar tahu perusahaan lagi untung apa rugi nih. Atau malah jadi tiba-tiba malah jadi rugi. Kan bisa kelihatan kan dari laporan akuntansi. Terus juga bisa menentukan rencana masa depan. Jadi buat ancang-ancang strategi biar bisnis tuh makin makin sukses deh pokoknya. Terus juga penjaga gawang. Apa sih maksudnya penjaga gawang itu? Jadi bisa mengendalikan keuangan supaya nggak ada duit yang hilang atau tiba-tiba nggak sesuai. Misalkan duit fisik sama duit catatannya biar bisa sesuai kayak gitu. Dan ketahuan kalau misalkan ada curangan. Nah, siapa aja sih yang membutuhkan laporan akuntansi? Jadi ada di internal dan di eksternal. Kalau misalkan di internal, itu biasanya yang membutuhin tuh seperti manajer atau pemilik gitu ya. Jadi buat bisa menentukan strategi masa depannya tuh kayak gimana. Terus juga karyawan, biar tahu nih. Terus juga biar tenang kerjanya karena tahu gajinya aman. Kalau misalkan karyawan yang nggak tahu, nanti kan mereka nggak tahu kan laporan rugi atau kalau misalnya tiba-tiba perusahaannya rugi, terus dia jadi nggak bisa dapat gaji karena perusahaan tersebut rugi. Nah, kalau misalkan di eksternal itu investor biar tahu laporan keuangan gimana sih kalau misalkan nanti si investor tersebut nginvest duit di perusahaan tersebut itu bisa jadi untung gak sih kayak gitu. Terus juga di bank biar dia tuh yakin mau minjemin duit ke perusahaan tersebut. Kalau misalkan perusahaan tersebut nggak punya prospek, Bang nggak mau minjemin kan. Nah, terus juga pemerintah buat tahu laporan pajaknya tuh kayak gimana. Jadi kayak gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Rizky di mata pelajaran akuntansi dasar. Materi kali ini akan membahas tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan peran akuntansi. Disimak ya. Akuntansi itu apa sih? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dulu tentang sejarah akuntansi. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Nah, sebetulnya akuntansi itu sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun.
Perkembangan akuntansi itu sendiri bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, dan Proportioni et Proportionalita. Nah, sekarang, adakah yang tahu siapa Bapak Akuntansi? Bapak akuntansi yaitu Luca Pacioli. Pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontingental. Jadi, Luca Pacioli ini dia sering disebut sebagai the father of accounting atau Bapak akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan, dan kata akuntansi yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan sesuatu yang dikerjakan oleh akuntan. Oke, selanjutnya ada pengertian akuntansi menurut beberapa sumber. Yang pertama adalah AICPA atau American Institute of Certified Public. Selanjutnya ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu sendiri yaitu